Oke, Santia, saya minta tolong untuk dibacakan ini di Soviet. Sebelumnya saya menggabungkan ini dari beberapa PowerPoint yang sudah ada dari orang-orang yang sudah pernah mempelajari tentang Soviet filmmakers ya. Jadi memang di meeting ke-8 ini ada banyak yang in English atau dalam bahasa Inggris. Jadi tapi saya rasa udah nggak ada masalah dengan kalian dengan bahasa Inggris, semoga, karena saya akan merangkan juga berdasarkan ini ya. Jangan khawatir, semoga kalian paham. Oke, Santia tolong dibacakan. Baik, Bu. Key Soviet filmmakers, Vsevolod Pudovkin and Sergei Eisenstein. Key directors from this era reject the style of Hollywood as bourgeois. Focus on editing, real-life locations, true stories, the issues that face the proletariat. Eisenstein focused on the crowd as heroic, not the individual. The Soviet film industry also needed to sell films abroad in order to fund domestic propaganda. Thus, a dynamic international commercial style of film was needed. Battleship Potemkin and Mother became international hits, facilitating the Soviet industry. Oke, thank you, Mas Santia. Ya, teman-teman, ini Key Soviet filmmakers. Ada 2 orang di sini, ya, Pudovkin dan juga Eisenstein. Vsevolod Pudovkin, Sergei Eisenstein. Nah, intinya Soviet filmmakers ini ingin menolak style yang ditawarkan oleh Hollywood atau oleh Amerika. Yang ditawarkan oleh Hollywood itu yang seperti apa? Biasanya film-film Hollywood itu mengangkat kaum-kaum borjuis atau latar belakangnya adalah orang-orang kaya, ya, atau dia memfilmkan seputar orang-orang yang kaya atau lingkungan yang kaya, itu saja. Namanya juga borjuis. Borjuis artinya apa sih? Punya duit gitu ya. Borju, kaum borju. Nah, ini kemudian si Soviet filmmakers ini ingin mendobrak itu, dan berdasarkan pendobrakan itu ya, mereka mendobrak stylenya Hollywood ini, kemudian mereka membuatlah style mereka sendiri. Yang seperti apa? Style Soviet itu fokusnya pada editing atau fokus pada montase tadi. Lalu lokasinya itu real atau nyata. Lalu berdasarkan based on true stories biasanya. Dan juga masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum rakyat jelata atau proletariat ya. Proletariat itu adalah rakyat jelata. Jadi jauh dari kaum borjuis yang itu hanya ditawarkan oleh film-film Hollywood atau Amerika. Tetapi Soviet kemudian ingin mengangkat, mendobrak itu, lalu mereka membuat stylenya sendiri, yaitu style apa? Ya, saya ulangi lagi, stylenya adalah berdasarkan true stories, lalu berdasarkan masalah-masalah yang banyak ditemui oleh rakyat jelata. Nah, mereka ini fokusnya. Lalu, Sergei Eisenstein itu fokusnya adalah pada crowd as heroic, atau dia itu menyukai membuat film dalam massal itu, atau memperlihatkan kerumunan, memperlihatkan mengangkat objeknya, yang itu objeknya adalah secara massal atau orang berbanyak gitu, bukan secara personal ya. Jadi bisa jadi di film-film dia itu kebanyakan misalnya ketika ada penggerbekan oleh tentara misalnya di satu kampung yang itu melibatkan banyak orang pastinya, ya, artinya tidak individu. Nah, kemudian industri film Soviet itu juga
menjual film-filmnya ke luar negeri. Okay? They need to sell films abroad in order to fund domestic propaganda. Jadi mereka juga punya propaganda. Dan yang namanya propaganda itu harus dibiayai, ya, untuk membiayai, mendanai propaganda domestiknya. Mengapa harus propaganda? Iya, karena mereka komunis. Soviet itu beraliran komunis, ya. Satu aliran yaitu komunis punya. Komunis itu selalu ada propaganda, dan propaganda itu butuh biaya, dan biaya ini didapatkan atau dicoba untuk dananya itu diraih atau didapatkan dari penjualan film-film mereka ke luar negeri. Itu kenapa mereka juga ingin membuat style sendiri, ya, style sendiri. Jadi seperti film di Battleship Potemkin misalnya, dan juga Mother, yang kemudian menjadi ngehits nih secara internasional gitu ceritanya, ya. Kalau bahasa kamu kan ngehits gitu. Jadi Battleship Potemkin dan Mother ini nanti bisa kalian browsing nih yang mana atau filmnya yang seperti apa gitu. Ini yang kemudian di masa itu menjadi ngehits secara internasional. Nah, ngehitsnya ini kok bisa ngehits? Ya bisa, karena dia menawarkan style yang baru. Karena selama itu style yang mereka, orang-orang yang tahu mungkin style Hollywood, ya, Hollywood style gitu. Tetapi kemudian Soviet filmmakers ini menawarkan sesuatu yang baru, yang dia based on true stories. Dia mengangkat film yang melibatkan rakyat atau kaum jelata, dan itu yang membuat film-film ini kemudian menjadi ngehits secara internasional. Dan dari situlah mereka dapat funding. Fundingnya untuk propaganda untuk komunis. Komunisnya siapa ya? Soviet, Uni Soviet, ya. Itu. Yang kemudian secara industri dia juga menawarkan atau memfasilitasi industri. Ya. Tapi harus kalian ingat bahwa Eisenstein itu tadi dia fokusnya adalah kepada crowded atau kepada massal. Gitu. Itu nanti beda dengan yang namanya Pudovkin. Nanti ada di bawah. Ya, Soviet Montage. Ada yang ingin membacakan? Indigo mungkin? Indigo. Ayo Indigo. Mana Indigo? Hadir, Bu. Ya, Indigo dibaca in English ya. Ya, Soviet Ya. Montage ya, Bu. Oke. Thematic or Soviet montage was developed by Sergei Eisenstein by arranging striking juxtaposition of individual shots to suggest an idea goes beyond meanings within an individual shot. He called this collision montage, any sequence that creates particularly significant effect mainly through editing. The shower scene in Psycho would be such an example. Okay, thank you, Indigo. Baik. Ya, Soviet montage atau montase Soviet itu yang dikembangkan oleh Sergei Eisenstein. Ya, montasenya Sergei Eisenstein itu selalu punya tema yang disebut sebagai tematik. Soviet montage itu punya Sergei Eisenstein. Nah, Sergei Eisenstein ini sangat terkenal dengan menyusun striking atau striking juxtaposition, ya. Nah, juxtaposition ini apa sih? Gampangnya adalah juxtaposition itu posisi mensejajarkan atau mendampingkan dua objek atau elemen yang secara berdampingan untuk menunjukkan kemiripan dan juga perbedaannya gitu. Ya. Ini mungkin lebih akan paham jika kalian ada di juxtaposition itu di editing ya, kelas editing nanti kalau ingin lebih paham lagi. Oke. Ya, pokoknya juxtaposition ini cara untuk mendampingkan, posisi untuk mensejajarkan dua objek atau elemen untuk memperlihatkan adanya kemiripan ataukah perbedaan di antara dua objek itu. Ya.
Tapi kemudian si Sergei Eisenstein itu, ya, an idea that goes beyond meanings within an individual shot. Jadi dia lebih menonjolkan ide-idenya secara massal, ya, daripada shot-shot yang kesannya adalah individual. Ya. Kemudian dia menyebutnya sebagai collision montage, kolisi, collision, collide, bertabrakan, montase yang bertabrakan. Jadi dua objek yang ditabrakkan atau bahasanya adalah collision montage, ya. Jadi bukan disandingkan secara berurutan, tetapi dia ditabrakkan. Nanti kamu akan memahami itu dari penjelasan di bawahnya. Collision montage. Any sequence that creates a particularly significant effect, mainly through editing. The shower scene in Psycho is such an example. So, dalam filmnya yang judulnya Psycho, pada adegan mandi, ya, nanti silahkan dilihat atau dicari sendiri itu, ya. Ini merupakan contoh yang sangat baik pada ini, collision montage-nya ini. Yang seperti apa yang dimaksud oleh Sergei Eisenstein. Jadi cara dia mendampingkan dua objek yang berbeda ini. Ya. Oke, nah ini. Sekarang Eisenstein versus Pudovkin. Oke, Eisenstein versus Pudovkin. Siapa yang akan membaca? Fikri, Firmansyah ada? Fikri ada ya? Ya, silakan dibacakan. Fikri. Eisenstein versus Pudovkin. Vsevolod Illarionovich Pudovkin was the other great advocate of montage. From this time, although he disagreed with Eisenstein's overtly politicized use of montage, Pudovkin tended to concentrate more on the heroic role of individuals rather than championing the masses. Okay, thank you. Eisenstein dan Pudovkin. Ya, Vsevolod Illarionovich Pudovkin was the other great advocate of montage from this time, although he disagreed to Eisenstein's overly politicized use of montage. Jadi, intinya, Pudovkin itu walaupun dia dan Eisenstein adalah sama-sama muridnya Lev Kuleshov, tetapi mereka memiliki style atau memiliki pemahaman atau memiliki pandangan yang berbeda. Pandangan yang berbeda akan apa? Nah, akan ini, penggunaan montasenya. Kalau Eisenstein itu lebih kepada menggunakan orang banyak atau massa, ya, massa yang berbanyak gitu. Tetapi kalau Pudovkin ini, dia lebih cenderung concentrate more on the heroic role of individuals. Jadi dia lebih konsentrasi kepada personal. Jadi tidak secara massa gitu ya, tidak banyak orang yang tidak dalam crowded, dia tidak seperti itu. Kalau Pudovkin itu on the opposite of Eisenstein, jadi kebalikannya. Kalau Eisenstein itu suka yang megah, lalu suka yang berbanyak orang, ada dalam kerumunan, dan itu ditangkap dalam kamera menjadi satu frame. Tapi kalau Pudovkin ini lebih kepada personal atau masing-masing individu yang secara heroik dia punya pengaruh dalam framing tersebut. Oke, itu bedanya, ya, jelas ya. Eisenstein dan Pudovkin itu bedanya itu. Lalu, nah ini lebih saya pahamkan di sini. Pudovkin itu mengatakan bahwa montage as linkages of pieces. Montase atau editing itu merupakan, ya, link, ya, sambungan atau sambungan dari beberapa bagian. Ya, ada bagian-bagian yang itu kemudian dihubung-hubungkan atau hubungan dari beberapa bagian atau menghubungkan bagian-bagian.
Ya. Kalau Eisenstein itu mengatakan bahwa montase as a collision, sorry ini bukan to given tapi to given ya, to given factors arises the concept. Jadi kalau Pudovkin itu mengkaitkan satu beberapa shot yang itu secara ada dalam, misalnya gini, gampangnya gini, dalam satu adegan, misalnya adegan ini ada dalam satu kamar. Nah, Pudovkin ini membuat shot-shotnya, shot ini kemudian dihubung-hubungkan, tetapi shot yang dibuat oleh Pudovkin ini semuanya ada dalam kamar itu, paham ya? Gambar-gambar yang dibuat atau diambil oleh Pudovkin ini semuanya diambil dari kamar itu atau bagian dari kamar itu. Kalau Eisenstein, dia membuat shot-shot itu bisa keluar dari kamar itu, ya. Ketika dia membuat sebuah scene, bisa shot-shot itu tidak berada dalam satu tempat, tetapi kemudian shot-shot itu di-combine atau yang namanya di collision atau collide ini tadi, asalkan secara tema atau dia punya relevannya bisa tersambung gitu. Ya. Itu bedanya Pudovkin dan Eisenstein. Kalau Pudovkin dia harus membuat shot-shotnya itu dalam satu lokal atau satu tempat. Tetapi kalau Eisenstein tidak. Eisenstein itu berdasarkan asal temanya itu bisa sama, bisa saja dia mengambil dari tempat yang lain shot itu dan itu disambungkan di situ. Nah, itu bedanya Pudovkin dan Eisenstein. Oke, next. Nah, ini. Aziza ada ya? Aziza Dela. Ada, Bu. Ya, tolong dibaca. I, Pudovkin, though emotion should be conveyed with physical image, with a series of shots with local and objective correlative. As Eisenstein, though image should include images that are thematically or metaphorically relevant, whether they are in the local or not. Dialectical, the result of the conflict and synthesis of opposites. Oke, terima kasih. Jadi ini tadi yang saya terangkan ya. Yang tadi baru saja saya terangkan. Pudovkin ya berpikiran bahwa emosi itu harus dituangkan atau harus digambarkan dengan gambar-gambar secara fisik, dengan shot-shot ya, dengan banyak shot yang itu diambil dari lokal, secara lokal atau ada di tempat itu saja, yang punya saling keterkaitan. Itu. Pudovkin thought emotions should be conveyed with physical images, with series of shots, with local and objective correlatives. Jadi harus korelasinya dia secara objektif ada, tetapi shot-shotnya ini diambil di satu tempat saja. Nah, Eisenstein thought images should include images that are thematically or metaphorically relevant. Walaupun tidak diambil dari tempat yang sama, tetapi asal gambarnya atau shotnya itu secara tema, ya, secara temanya itu bisa diterima atau masih relevan, maka dia bisa menyambungkan itu. Lalu dari keduanya sama akan menimbulkan dialektikal. Ya, ada dialektikal yang terjadi karena shot-shot itulah ya. Nah, jadi cara menyajikan. Jadi stylenya itu beda. Pudovkin dan Eisenstein, dan bedanya itu. Yang satunya bisa shotnya dari tempat yang harus di tempat yang sama, tetapi kalau Eisenstein itu tidak di tempat yang sama, asalkan temanya relevan. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Nah, semoga cukup paham ya. Ini. Oke, ya. Intinya ini. Ya. Intinya adalah
editing atau montase, pengambilan gambar itu ekspresi yang unik. Yang sesuatu yang tidak bisa atau belum dilakukan di dalam sastra atau teater atau lukisan atau seni yang lain. Dan pondasi seni film itu adalah pasti montase atau pengeditan. Editing in Hollywood, sekali lagi dalam bahasa Hollywood lebih terkenal dengan editing, tapi kalau di dalam Soviet biasanya dia montase. Nah, lalu Pudovkin ini punya 5 teknik penyuntingan atau 5 teknik untuk montasenya. Ada kontras, paralelisme, simbolisme, simultanitas, dan leitmotif. Ya, dan sampai hari ini semua editor ini masih menggunakan dan pasti menggunakan nih hampir setiap film yang dibuat di seluruh dunia sampai hari ini. Inilah yang di legasinya atau warisannya si Pudovkin ini ya 5 teknik ini ya. Oke, sebelumnya kalian pahami dulu nih audio visual relationship, hubungan antara audio dan visual ini bagaimana gitu. Oke, Neve, Rasya, Aditya, tolong dibaca. Neve apa Neve? Hadir, Bu. Ya, silakan dibaca dulu. Audio visual relationship. Sorry. Okay. Image to image. Every scene is affected by the scene that precedes or follow it. Okay. Image to sound. Every sound affects the audience reaction to what is seen. Every image condition the audience respond to what is heard. Oke, thank you. Ya, sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa kalian bahasa Inggrisnya pun juga oke, saya rasa ya. Jadi saya cukup senang dengan mendengarkan kalian untuk at least bisa membaca bahasa Inggris dengan benar gitu. Ya, audio visual relationship. Yang pertama, ini sebelum masuk ke ini tadi 5 teknik penyuntingan yang dibuat oleh si Pudovkin tadi. Kita lihat dulu hubungan antara audio dan visual. Sekarang image to image dulu, gambar ke gambar. Ya, every scene is affected by the scene that precedes or follows it. Artinya apa? Setiap scene ya, itu akan saling terkoneksi atau akan saling terpengaruhi atau akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh scene sebelumnya dan scene selanjutnya itu pasti. Okay. Affected ya. Kenapa affected bukan affected? Nah, affected itu konotasinya itu lebih baik. Kalau affected itu berefek. Efek itu biasanya side effect atau efek itu tidak sesuatu yang negatif. Nah, ini kemudian kenapa di sini ditulis affected? Karena affected itu adalah positif. Hubungan yang lebih positif. Lalu yang kedua adalah image to sound. Every sound affects the audience reaction to what is seen, of course. Ya, kalau kalian melihat film lalu mendengarkan soundnya, ya, soundnya yang itu kemudian pasti menjadi satu keseluruhan, bisa sangat mempengaruhi emosi kamu. Ketika musik itu atau soundnya itu tepat itu dalam arti tepat untuk digunakan di mana, lalu tepat untuk pemilihannya juga yang seperti apa. Ya. Every image conditions the audience responds to what is heard. Every image condition the audience responds to what is heard. Okay. Jadi setiap kondisi image atau imaji yang diterima oleh audiens, ya itu kemudian responnya itu langsung kepada apa yang dia dengar juga. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar itu adalah merupakan satu kesatuan yang dirasakan, kemudian menimbulkan emosi tertentu pada audiensnya. Pasti kalian pernah juga menemukan film yang secara visual oke, tetapi audionya sepertinya kamu rasa itu tidak pas dengan visualnya, dan itu akan sangat mempengaruhi emosi kamu. Kemudian kamu agak sedikit kecewa dengan itu. Makanya kalau membuat film itu harus dipikirkan baik-baik secara audio dan juga visualnya. Tuh. Ya. Oke, baik. Ini masuk ke
tadi ya, mulai pada yang ditawarkan oleh si Pudovkin. Ini dia, relational editing. Abdur mana Abdur? Ada? Abdur Rauf. Hadir, Ya, Bu. silahkan dibaca. Relational editing, contrast. Compare contrasting image, one strengthening the other. Cutting between two different scenarios to highlight the contrast between them. As an example, Pudovkin suggests moving from scenes of poverty to someone really rich to make the difference more apparent. Oke, terima kasih. Relational editing atau editing yang keterhubungan atau berhubungan ya. Yang pertama yang ditawarkan adalah kontras. Kontras itu compare contrasting images. Jadi gambar-gambar yang sangat kontras. Yang satu menguatkan yang lain. Lalu ada cutting atau cutting di antara dua skenario yang berbeda. Ya, untuk mendapatkan kontras itu. Misalnya Pudovkin itu ya moving from scenes of poverty to someone really rich. Jadi Pudovkin itu misalnya dia membuat scene-nya dengan membuat yang pertama adalah shot orang yang miskin. Seorang yang sangat miskin, kemudian shot selanjutnya dia membuat, atau scene selanjutnya dia menambahkan orang yang sangat kaya, sehingga itu akan sangat menampakkan perbedaan di antara kedua scene itu. Ya, itu namanya kontras. Kontras itu seperti itu. Ya. Oke, itu kontras sudah. Sekarang paralelism. Paralelism Audia ada ya? Audia Savanah. Ya, Bu. Ya, silahkan dibaca paralelism. Parallelism, resembling contrast to thematically unconnected incident developed in parallel, connect to unrelated scene by cutting between them and focusing on parallel features. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya paralelism atau paralel. Secara paralel, resembling contrast ya, to thematically unconnected incidents developed in parallel. Connect to seemingly unrelated scenes by cutting between them and focusing on parallel features. Nah, ini hampir sama dengan kontras. To thematically unconnected. Jadi ada dua hal yang tidak berhubungan atau tidak terkoneksi, ya. Tidak terkoneksi. Kemudian ini disatukan, ya, resembling contrast. Jadi hampir mirip dengan kontras saja. Develop in parallel, connect to seemingly unrelated scenes by cutting between them and focusing on parallel features. Ya. Tapi dia punya tema yang sama, gitu kan? Punya temanya yang thematically unconnected incident. Tetapi itu disandingkan menjadi satu kesatuan yang kemudian menjadi editing parallelism. Ya, itu yang kedua yang ditawarkan oleh Pudovkin tadi. Ya, maaf ya, saya agak cepat mungkin ya, karena masih ada beberapa. Nanti jika tidak paham bisa kalian baca. Lalu selanjutnya adalah simbolis. Ya, ada simbolism. Felina ada? Ada Bu. Ya, ada. Silahkan dibaca Felina. Relation editing, symbolism. Again, more intercutting. You move from your main scenes to something which create a symbolic connection for the audience. Oke, secara simbolis. Terima kasih, Felina. Symbolism, again, more intercutting. You move from your main scene to something which creates a symbolic connection for the audience. Jadi, ada sesuatu yang itu menciptakan simbolisme secara simbolis atau mewakili sesuatu. Ya. Jadi bukan gambar yang ingin secara gamblang atau secara
literal gitu diwujudkan, tetapi ada sesuatu yang kemudian disimbolkan secara membuat sesuatu yang simbolis. Misalnya ketika ada adegan, misalnya adegan ini prajurit, di situ ada di film Pudovkin itu ada prajurit yang tumbang karena dia tertembak. Ya. Prajurit yang tumbang karena tertembak. Kemudian cut, lalu ada shotnya atau scene-nya kemudian adalah hujan. Yang hujan itu menghujani bunga-bunga yang kemudian bunga ini berguguran. Seperti itu. Jadi menimbulkan sesuatu yang menciptakan sesuatu yang simbolis, ya. Jadi agak puitis seperti itu. Jadi ada kesan yang sangat puitis di situ karena ada simbolisme di situ. Ya. Oke, ini. Masih simbolisme, ya, living in Soviet Russia, suggested cutting between shot or striking workers being shot ini. Oke. Ini apa? Di dalam scene ini memang agak, saya nggak suka sih lihat scene-nya yang ini. Jadi ada suggested cutting between shot of striking workers. Jadi ada para pekerja yang sedang mogok kerja gitu. Lalu mereka ditembak oleh para polisi. Dan scene itu kemudian disandingkan atau kemudian habis itu ada scene penyembelihan sapi gitu ya. Yang sapi yang disembelih yang itu berdarah-darah seperti itu. Lalu di dalam ingatan atau minds-nya audiens itu mereka pasti akan berasosiasi bahwa the slaughter of the cattle, yang ternak yang dibantai ini, ya ini merupakan simbol atau simbolis dari pekerja yang ditembak oleh polisi ini, gitu. Ya, ini termasuk scene yang saya secara pribadi tidak suka menontonnya, tapi ini merupakan satu contoh yang simbolisme yang sangat pas gitu di sini. Oke, selanjutnya adalah simultanisme atau simultaneity. Oke. Brigita silahkan dibaca, minta tolong dibacakan ya. Brigita Skar ada ya? Iya, Ibu. Ya. Relational editing, simultaneous rapid development of two actions in which the outcome of one depends on the outcome of the other. Okay, thank you. Simultaneity, simultaneous rapid development of two actions in which the outcome of one depends on the outcome of the other. Jadi saling bergantung. Artinya bahwa ada dua aksi atau dua scene yang itu merupakan, dan scene itu, dua scene ini saling tergantung antara satu dengan yang lainnya. Scene yang A itu akan tidak terlihat kalau scene B itu tidak ditampakkan. Dan begitu, atau bisa dibalik, ketika kamu melihat scene B, tanpa kamu melihat scene A, kamu tidak akan tahu dari mana asalnya. Itu. Ya, jadi ada simultaneity atau secara simultan atau berkesinambungan itu harus pas. Jadi saling menerangkan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia dulu ada ya diterangkan, menerangkan, itu diterangkan. Itu juga ada dalam ilmu film. Ilmu yang ini salah satu teknik yang dibuat oleh si resep rahasia. Kau adalah milikku. Lalu yang selanjutnya ada pada menilai pada yang satu ini. Leitmotiv yang terakhir ini ya. Baiklah, dengarkan berangkas. Yang terakhir Apri ada ya, Apri Prasetyo. Menghabisimu. Hadir, Bu. Ya, silakan dibaca. Sedikit demi sedikit. Leitmotiv, reiteration of the trope, use of repeated shots, usually close up shots or POV shots. Ya, POV apa Apri? Point of view,
Ya, oke. Point of view shots, leitmotif. Oh, berangkas ini pasti tidak akan tahan dengan ledakan Iteration of the atom. theme through the use of Datanglah repeated shots, padaku. usually close-up shots and POV atau point of view shots. Jadi yang ini ya merupakan apa? Hai, aku sedang berusaha tidur. Pengulangan. Reiteration itu pengulangan. Dia terlihat kurang sehat. Pengulangan dari shot-shot, jadi repeated shot ya. Shot-shot yang diulang. Yang biasanya itu close up diambil, angle-nya adalah secara close up ataupun point of view. Nah, itu Kau membakar kereta yang luncurnya? namanya Apa kau adalah sadar hanya itu memang satu-satunya alat tulisannya begitu, transportasi karena itu kita? intrasya, bukan aku baru saja menyelamatkan nyawamu? motif yang late terlambatnya bahasa Inggris itu ya. Memang sebenarnya sama artinya, cuman karena ini adalah berasal dari Rusia, jadi Rusia jadi late. Kau berusaha menculiknya aku agar aku. Jadi sekali lagi late motif itu adalah repeated shot. Ditipu? Shot-shot yang diulang, yang biasanya adalah close up ataupun point of Kita mungkin masih bisa kembali ke sana jika masih punya kereta luncur. Oke, sekarang ini terakhir nih ya. Pas. Tidak, Tuan Krebs. Artinya pas sekali Sergei Eisenstein. Nah, yang terakhir tolong dibaca Imanida, Herkis, Quandra, mana ada? Are you there? Imanida ada nggak? Nggak ada. Namanya saja yang ada di situ ya. Imanida tidak ada. Saya catat ya, yang saya panggil tidak ada. Yang terakhir Sarah Diva dah. Sarah Diva Rinaldi. Hadir, Ibu. Oke, silakan. Sergei Eisenstein. Dia menulis catatan kesepakatan dalam A Dialectic Approach to Film Form. Di dalamnya dia mengatakan bahwa montase adalah saraf sinema dan bahwa menentukan sifat montase adalah memecahkan masalah spesifik sinema. Karya Eisenstein dibagi menjadi dua periode. Yang pertama diklasifikasikan sebagai drama massal. Ini berfokus pada formalisasi perjuangan politik kaum proletar Marxis. Hal ini tercakup dalam film-filmnya Strike dan Battleship Potemkin. Oke, terima kasih. Ya, yang terakhir, Sergei Eisenstein. Ya, karya Eisenstein itu, kalau karyanya itu menjadi dua periode. Yang pertama, ya, disebut sebagai drama massal. Yang tadi saya sebutkan di awal bahwa Sergei Eisenstein dia lebih suka pada crowded atau kerumunan, jadi menangkap kerumunan orang dalam satu frame, itu dia suka. Ya, yang dia berfokus pada formalisasi perjuangan politik kaum proletar Marxis. Ya. Lalu di dalamnya dia mengatakan bahwa saraf sinema atau bahwa menentukan sifat montase dan memecahkan masalah spesifik sinema. Oke. Dan dalam film-filmnya, ya, filmnya ini ada dalam Strike. Strike itu yang tadi, yang film yang saya ceritakan tadi, yang shotnya adalah scene-nya adalah tentang pekerja yang mogok kerja itu tadi. Lalu ada Battleship Potemkin. Ya, pada intinya adalah Sergei Eisenstein dan juga Pudovkin. Dia ingin membuat style yang sangat berbeda dengan style yang dimiliki oleh Hollywood, yang dimana Hollywood itu selalu mengandalkan atau membuat tema-tema yang itu berdasarkan pada kaum borjuis. Tapi kalau Soviet montase atau Soviet filmmakers, mereka berpihak pada pada rakyat jelata, ya, sehingga film-filmnya itu berdasarkan pada masalah-masalah keseharian yang dihadapi oleh kaum jelata di Soviet pada saat itu.
Dan ingat di Soviet pada saat itu adalah sangat kental dengan komunisnya. Sehingga komunisme itu adalah satu suara ya, negara yang selalu dipimpin dengan komunis itu adalah satu suara, yaitu suara milik pemerintah saja. Artinya rakyat itu tidak memiliki hak untuk bicara apapun kecuali dia ikut pada kemauan atau peraturan yang dipakai atau dibuat oleh pemerintahnya. Itu komunis. Oke. Paham komunis memang seperti itu. Jadi pada saat itu ketika mereka membuat film, itu banyak film-film yang didasarkan pada itu. Ada banyak pemogokan kerja dan sebagainya. Ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Di chat ada, oke, jelas ya ini ya. Baik. Ya, sekali lagi silakan untuk presensi 2 kali. Kode presensinya adalah meeting 7 dan meeting 8. Minggu depan kita akan bertemu lagi pada meeting ke-9 dan meeting ke-10 masih bersama saya ya. Dan jangan lupa untuk OTS-nya dikerjakan. Sampai di sini jelas? Any question? Guys? Izin bertanya. Silakan. Untuk yang leitmotif tadi kan itu merupakan shot yang diulang-ulang. Tapi adegan yang di dalamnya itu juga ikut diulang atau bagaimana, Bu? Ya. Ikut diulang. Ikut diulang. Kamu kalau pengen lihat itu ada di film Oktober 1901 kalau nggak salah. Nanti dilihat ya. Itu ada yang sangat jelas pengulangan di situ. Nanti kamu akan mengerti apa yang disebut sebagai leitmotif gitu. Baik. Kamu coba lihat film judulnya Oktober 1901. Baik, Bu. 11 ya, lupa saya. 1901 sepertinya. Itu ya Aziza ya. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada pertanyaan, berarti selesai kuliah kita pada sore hari ini, sangat produktif ya. Itu tadi di meeting 7 dan 8, semoga kalian paham. Jika tidak paham nanti bisa diulang dengan membaca nanti PDF-nya akan saya susulkan ya, saya share. Untuk itu pas di 15.52, nah waktu kita sampai 15.1 kayaknya sudah lebih ya. Saya akhiri kuliah pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya ya teman-teman. Oke, selalu dan tetap sehat di situ. Semoga kalian akan selalu sehat selalu. Dan saya akhiri kuliah pada sore hari ini. Jangan lupa untuk presensi. Selamat sore, terima kasih. Bye-bye. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat selalu.